ada tugas A dan tugas B yang sebenarnya isinya sama persis, tetapi untuk tugas A diperiksa di awal waktu yang mana mungkin kondisi dosen masih konsentrasinya masih tinggi gitu. Sedangkan untuk tugas B diperiksa di akhir waktu yang kondisi dosen mungkin sudah mengalami penurunan konsentrasi gitu. Nah, hal ini bisa menyebabkan adanya inkonsistensi dalam penilaian. Ini juga tidak adil bagi mahasiswa gitu. Nah, kemudian oleh karena itu di poin ketiga ini kami melihat adanya urgensi untuk kebutuhan pengelompokan clustering tugas otomatis gitu. Nah, dibutuhkan sistem yang dapat mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa yang dengan substansi yang sama ke dalam satu kelompok gitu. Nah, tujuannya itu bukan hanya sekedar cepat, tetapi juga tentang objektivitas dan juga konsistensi, sehingga dosen bisa melihat untuk tugas mahasiswa A, B, dan C dalam satu kelompok yang sama dengan substansi kemiripan yang sama, itu juga dapat memastikan dosen memberikan perlakuan dan standar penilaian yang setara gitu. Kemudian next. Nah, dari masalah-masalah itu kami melakukan kajian terhadap studi-studi yang terdahulu. Yang pertama ini ada penelitian dari Putra tahun 2024 yang menunjukkan bahwa metode deteksi berbasis leksikal itu memiliki keterbatasan presisi pada teks panjang. Selain itu juga ada jurnal dari Setiawan dan Amin pada tahun 2024 yang menegaskan bahwa pengecekan dokumen manual sangat tidak efisien dan juga membutuhkan sistem temu kembali information atau information retrieval otomatis. Nah, tantangan terbesarnya itu juga dari variasi kata atau yang kalimat yang sudah diparafrase gitu. Nah, ada jurnal dari Syah pada tahun 2025 membuktikan bahwa metode statistik biasa itu bisa gagal menangkap konteks, sedangkan representasi berbasis transformer seperti BERT itu memiliki korelasi lebih jauh tinggi dengan penilaian manusia karena kemampuannya memahami semantik. Nah, maka kami mengusulkan pengembangan aplikasi berbasis web untuk deteksi kemiripan dan juga pengelompokan tugas otomatis. Nah, sistem ini dikembangkan untuk lingkungan JTK dengan mengintegrasikan metode sentence BERT untuk menangkap makna semantik teks dan juga algoritma Cosin untuk mengukur tingkat kemiripannya. Nah, berbeda dengan plagiarisme biasa, solusi ini tuh berfokus juga pada fitur clustering otomatis di mana tugas dengan substansi serupa akan dikelompokkan menjadi satu sehingga dosen dapat menjaga konsistensi penilaian dan juga efisiensi waktu koreksi. Lalu berdasarkan latar belakang ini kami merumuskan 3 permasalahan dari topik ini. Yang pertama ada dibutuhkan solusi untuk menangani proses deteksi kemiripan dokumen tugas dengan variasi format PDF dan doc secara otomatis dalam satu folder untuk menggantikan pemeriksaan manual. Lalu yang kedua ada dibutuhkan solusi agar dosen dapat dengan mudah mengidentifikasi pengelompokan atau clustering jawaban mahasiswa yang memiliki substansi serupa tanpa harus mengingat isi berkas satu persatu. Lalu ada dibutuhkan solusi untuk meminimalisirkan resiko inkonsistensi penilaian yang sering terjadi akibat faktor kelelahan saat memeriksa tugas dalam jumlah yang besar. Lalu dari topik ini juga memiliki tujuan yang pertama ada menangani proses deteksi kemiripan dokumen tugas lintas format atau PDF dan doc secara otomatis guna meningkatkan efisiensi waktu pemeriksaan. Lalu yang kedua ada memberikan informasi pengelompokan atau clustering dokumen yang identik untuk membantu dosen dalam mengambil keputusan penilaian yang lebih objektif terhadap jawaban yang serupa. Lalu yang ketiga ada meminimalisir terjadinya inkonsistensi penilaian antar mahasiswa dengan menyediakan alat bantu yang mengurai beban kognitif dosen akibat pemeriksaan manual yang berulang. Lalu ada manfaatnya juga di sini memberikan wawasan baru dalam bidang pemrosesan teks otomatis, khususnya mengenai kemampuan algoritma deteksi kemiripan dalam membaca dan membandingkan berbagai jenis file tugas sekaligus dalam satu folder, sehingga memperkaya referensi mengenai penanganan data teks yang tidak beragam. Lalu yang kedua ada memperkaya literatur mengenai metode evaluasi pendidikan dengan menawarkan pendekatan baru di mana teknologi deteksi ini tidak hanya digunakan sebagai alat deteksi plagiarisme atau punitif, melainkan dialihfungsikan menjadi metode pengelompokan atau clustering jawaban untuk mendukung objektif penilaian. Lalu ada mengurangi beban kerja manual dan kelelahan kognitif dosen saat memeriksa tugas dalam jumlah yang besar, sehingga waktu dapat dialokasi lebih efisien
untuk analisis substansi. Yang keempat ada membantu dosen menjaga standar penilaian yang adil, konsistensi atau grading fairness dengan cara menyajikan jawaban-jawaban mahasiswa yang memiliki substansi serupa dalam satu kelompok pemeriksaan, minimalisir risiko lupa atau bias dalam urutan pemeriksaannya. Lalu ada yang terakhir ada menyediakan mekanisme pengarsipan tugas mahasiswa yang terorganisasi berdasarkan tingkat kemiripan konten yang memudahkan penelusuran kembali untuk keperluan evaluasi kurikulum atau akreditasi. Oke, yang selanjutnya ruang lingkup dari aplikasi yang akan kami kerjakan. Yang pertama, aplikasi yang akan dikembangkan ini dalam bentuk berbasis website untuk memudahkan akses dosen tanpa instalasi. Lalu yang kedua, data yang dapat diproses itu merupakan dokumen tugas mahasiswa yang dalam berbentuk file digital, di mana dengan format .pdf dan .docs yang dikumpulkan dalam satu folder penyimpanan. Lalu yang ketiga, aplikasi ini nanti ditujukan untuk digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah di JTK sebagai alat bantu pemeriksaan tugas. Dan yang keempat, sistem menerapkan metode sentence BERT yang dikombinasikan dengan algoritma Cosin similarity, di mana hal ini nantinya memungkinkan sistem mendeteksi kemiripan berdasarkan konteks kalimat dan makna semantik secara utuh, sehingga lebih akurat dalam menganalisis substansi jawaban yang serupa meskipun menggunakan struktur kalimat yang berbeda. Dan yang terakhir, menampilkan hasil dalam bentuk pengelompokan atau clustering dokumen yang memiliki vektor kemiripan yang tinggi. Lalu batasan masalah dari aplikasi yang akan kami kembangkan, yang pertama, sistem ini hanya dapat menerima masukan file dengan ekstensi .pdf dan .docs. Format lain seperti format doc lawas, .rtf, pages, dan lain-lain ini tidak dicakup dalam sistem ini. Lalu yang kedua, sistem hanya mampu memproses file berbasis teks. Sistem tidak menangani dokumen hasil pemindaian gambar ataupun tulisan tangan yang difoto, karena memerlukan teknologi OCR yang berada di luar lingkup penelitian ini. Yang ketiga, implementasi sentence BERT, di mana kami menggunakan pre-trained model yang mendukung bahasa Indonesia. Tugas akhir ini berfokus pada penerapan model tersebut atau untuk klasterisasi tugas, bukan pada pelatihan model bahasa baru dari nol. Yang keempat, pengecekan kemiripan ini nantinya dilakukan secara lokal atau internal dengan membandingkan satu file tugas mahasiswa dengan tugas mahasiswa lainnya dalam satu folder atau angkatan yang sama. Sistem tidak melakukan pengecekan terhadap sumber eksternal seperti internet, website, atau database jurnal online. Dan yang terakhir, sistem hanya memberikan rekomendasi pengelompokan berdasarkan persentase kemiripan, tidak memberikan nilai dalam bentuk angka ataupun huruf secara otomatis. Keputusan penilaian akhir tetap dilakukan oleh dosen. Lalu berikut adalah karya ilmiah yang kami dapatkan. Ada 4 karya ilmiah yang kami gunakan untuk landasan teori pada topik ini. Selanjutnya masuk ke dasar teori. Yang pertama ada informasi retrieval ini atau proses kembali informasi relevan dari kumpulan data tidak struktur yang memiliki tujuan untuk menentukan dokumen yang sesuai kebutuhan pengguna secara efisien, yang diterapkan nanti untuk mengambil konten teks dari dokumen tugas mahasiswa. Pre-processing teks ini juga akan mengubah teks mentah menjadi format terstruktur. Pada pre-processing ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada cross folding atau mengubah huruf menjadi kecil untuk keseragaman, dan yang kedua ada tokenizing untuk memecahkan kalimat menjadi unit kata atau token. Yang tahapan terakhir ada support removal atau menghapus kata umum yang tidak bermakna substansial seperti di dan yang. Selanjutnya untuk metode representasi dan pengukuran, di sini kami menggunakan 2 algoritma. Yang pertama itu sentence BERT, di mana ini itu merupakan modifikasi arsitektur BERT yang menggunakan Siamese networks yang berfungsi untuk menghasilkan representasi vektor kalimat yang bermakna secara semantik. Keunggulan dari algoritma ini, yang pertama mampu memahami konteks kalimat secara utuh, dan yang kedua menangkap makna semantik secara lebih baik dibandingkan dengan TF-IDF. Lalu algoritma yang kedua ada Cosin similarity, di mana ini berfungsi untuk mengukur tingkat kemiripan 2 dokumen dengan menghitung kosinus sudut antar vektor yang memiliki karakteristik dengan mengukur orientasi arah vektor, bukan besaran atau magnitud, sehingga efektif untuk panjang teks yang bervariasi. Output dari algoritma ini nantinya berbentuk nilai berkisar antara 0, di mana 0 itu tidak mirip, hingga rentang nilai 1, di mana nilai 1 ini dikatakan sangat mirip.
Nah, kemudian untuk pengelompokan dokumen kami menggunakan metode graph based clustering yang nantinya dimanfaatkan nilai kosin ini sebagai bobot sisi untuk memetakan kedekatan data. Nah, kemudian metode ini diambil karena menurut jurnal yang kami kaji juga, yang pertama itu kompatibel dengan vektor S-BERT yang unggul dalam text clustering, dan juga yang kedua itu mampu membangun klaster otomatis berdasarkan ambang batas tanpa perlu menentukan jumlah kelompok di awal. Langsung aja ya. Mereka ini kan di depan, ada yang bisa bantu mencatat ya? Iya, meskipun direkam ya. Iya, ada. Jadi ada yang membuat catatan, membantu artinya ya. Apapun yang kalian catat, kalian harus bisa syukuri apapun itu ya. Jadi, oke, saya aja kali ya. Kalau saya melihatnya sebagai tugas D3 sudah cukup ya. Yang kurang-kurang barangkali nanti pada tahap pengajian ya. Terutama ya misalkan saya ambil tujuan nomor 2 itu tadi bicara membantu dosen ya. Nah, kalau bantu dosen itu parameternya apa? Kan itu masih perlu ada yang lain lagi agar bisa memastikan tujuan itu bisa tercapai. Ya, memberikan informasi pengelompokan. Berdasarkan apa pengelompokan? Apa yang nah, dari sini juga kalau dikaitkan dengan coba ke judul sekarang. Jadi secara umum kan atau sederhananya apa yang dijalankan atau apa yang dieksekusi dari judul inilah sehingga tujuan itu tercapai. Nah, judul ini kan implementasi algoritma cosine mendeteksi kemiripan. Jadi sederhananya dokumen itu ditemukan mirip atau tidak mirip kan? Ya kan? Nah, kalau udah mirip dan mirip, barangkali parameter yang diukur sehingga disebut mirip itu yang dikasih tahu ke dosen. Barangkali, tapi bagaimana caranya? Nah, sementara secara tujuan, kalau dokumen 1 dengan 2 disebut mirip sudah tercapai. Nah, dosen dibantu apa di situ? Nah, perlu gitu. Nah, yang kedua, coba ini. Kalau secara detail itu sebenarnya kalian bicara S-BERT dengan cosine ya. Nah, itu sebenarnya masih tidak jelas. Kalian itu mau mengimplementasi algoritma cosine atau sebenarnya mengimplementasi atau menerapkan modelnya S-BERT untuk mencapai tujuan similar antara beberapa jadi artinya I besarnya dapat, B-nya masih kurang. Nah, kita kembali ke tadi yang disebut teori cosine. Betulkah misalkan kalau nilainya 0 disebut beda, kalau nilainya 1 disebut sama? Nah, itu perlu dipertanyakan. Sebenarnya kalau secara sederhana, kalau dia disebut dengan nilai cosine itu maknanya apa? Sudut kah? Atau bukan? Kalau sudutnya 0 justru karena sama dan nempel kan? Tapi sama. Kalau 1 apa? Kalau ya, jadi artinya nanti dia 90 derajat gitu. Nah, dia begini, atau Allah berlawanan. Ya, itu mungkin yang perlu dijelaskan makna secara persisnya. Jadi jangan ngomong seperti itu tadi ya. Kalau hanya seperti itu artinya itu baca doang. Nah, baca itu artinya hanya membunyikan apa yang kita tulis. Yang diperlukan oleh audiens atau informasi yang dipelajari dari suatu teori seperti ini adalah maknanya apa. Jadi yang disebut dengan output 0 itu mengacu pada
besaran apa hasil mengkosinuskan. Jadi kalau kosinus suatu sudut adalah 1, itu artinya kalau kosinus 90 berapa? Betul. Kalau kosinus dari 0 Gimana nih grafnya? ya, jadi harus ke sana, harus bisa mengasosiasikan ke sana agar bisa membayangkan ini dulu atau pakai yang diagram. Kalau diagram itu kan sebenarnya kepotongan dengan sumbu datanya berapa kali? 2 kali kan? 2 kali. Jadi kan ini ya. Jadi dipotong-potong itu di 90, kemudian di 270. Nah, jadi di ujung sama di ujung 1 kan? 360 sama 0 itu 1 nilainya. Nah, pasti 1 itu 0 derajat. Segitu kan? Jadi itu sih yang kalau pengalaman saya ini yang sering tidak diperhatikan, itu poinnya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Silakan. Tadi udah jelasan ya terkait kelanjutannya berdasarkan ya beberapa yang menjadi apa namanya hal yang sama di judul mesin itu yang mengatur mesin apa simulasi apa itu juga kemudian terkait software itu tidak hanya menghapus kata yang dari tapi harus spesifik seperti misalkan kalau di Indonesia fisik karena banyak itu sudah hanya kita ini kan software itu tidak hanya dan banyak sisi masuk juga terus kalau production seperti ya kita karena kan kita fokus di bahasa Indonesia dalamnya terkait kemudian nah ini yang menjadi kehati-hatian dan yang harus kalian dalami itu adalah bagaimana kita harus menghasilkan dari dokumen dari teks menjadi kursi karena tidak sedikit juga ada mahasiswa yang mengalami ya pas minus 3 mereka masih bingung justru yang paling gampang itu pakai TFG paling gampang kenapa? Anak perempuannya pakai vektor pakai vektor jadi kalau TF itu ada berapa jumlah kata di kalimat ini bisa itu kita lihat gitu ya transformasinya tapi kalau pakai vektor enggak hati-hati Anda harus betul-betul belajar bagaimana dari dokumen atau dari ini kan konteksnya tugas ya yang sama dari tugas A dan B itu menjadi suatu angka desimal nah itu bakalan yang mungkin berarti sulap atau gimana kalian bisa menjelaskan ini kan Pak udah menjelaskan vektor segala macam dalam itu dari kata-kata dua dokumen sebenarnya dokumen ya dokumen jelas kalian coba apa pakai Word ya kan sebelum itu Word dulu kan ya pakai Word hasilkan suatu salah satunya vektor ya salah satu vektor nah dari teks menjadi vektor itu sulap atau gimana itu harus kalian bisa jelaskan secara tertib. Makanya biasanya Anda harus buat skenario sederhana dari misalkan kalau tugas nomor 1 yang berbeda nomor di sini nah bisa scoringnya besar angka itu kenapa? Karena kebanyakan buat ini kan ada beberapa yang saya temukan itu mereka mahasiswa bisa menghasilkan angka desimal pada saat ditanya ini angka desimal dari mana? Nah ini ya Pak pakai vektor Pak oke jelaskan kayak gimana vektornya tadi dalam itu kemudian kosin nah Word ya kosin dan Word ada juga embedding tapi nanti
sih dari ini ya, ada beberapa kalimat itu masih kualitatif kayak lelah, capek itu nggak bisa diukur ya. Seandainya diukur pasti ada dari referensi mana yang bilang bahwa jangan-jangan Pak Yadi aja, kita mah enggak biasa gitu. Kan kamu idenya dari Pak Yadi kan ya. Terus Untung ngomongnya di latar belakangnya. iya, Kalau udah di pembahasan itu udah nggak bisa lewat dari saya. kalau kita biasa aja gitu. Nah gitu ya. Jadi kata siapa ini lemah, lelah, terus bias dan kawan-kawan. Dan itu sulit ya. Kalian harus bikin kuesioner dulu, mungkin ke dosen-dosen benar nggak kayak gini, baru keluar oh ini hasil dari kuesioner. Atau yang aman aja. Jadi kan requirement itu ada dua, yang fungsional sama non fungsional. Biasanya kualitatif itu kan non fungsional. Yang fungsional aja lebih cepat, berapa detik sih? Misalnya hasil model menentukan bahwa dokumen A, dokumen B itu dia similar atau enggak. Ya yang itu aja, yang pasti-pasti aja. Terus biar nggak bias, ya kita bikin aturan bahwa yang diperiksa soal 1 dulu, soal 2 dulu, soal 3 dulu, biar yang dibandingkan ya jangan langsung semua dokumen. Jadi kan ini sebenarnya ini bisa sangat kompleks. Tadi kan PDF dan Docs. Mendingan mana? Mendingan PDF atau Docs? Bukan pertama itu. Yang kedua, kalau ini nih, kalau tulisan tangan gimana? Kalau tulisan tangan itu suka ini mahasiswa tuh kan ada soal nomor 1 susah, SMA jawabnya nggak berurutan. Nah gimana kalau nggak berurutan? Itu bisa jadi kompleks. Apakah nanti masuk ke batasan nggak pakai tulis tangan, ini cuma tulis komputer doang atau gimana, nggak tahu ya. Pertama itu. Yang kedua, yang pertama tuh terkait kualitatif lah, pokoknya kurangi, hindari, karena itu bisa bikin kayak kalian nggak beres-beres. Karena kualitatif itu kan nggak dari sisi rasa ya, SMA belum gitu kan, diuji berapa kali ini belum nih menurut saya gitu kan, dan nggak bisa ya, nggak bisa diukur. Tapi kalau yang standar-standar yang fungsional itu bisa diukur dengan baik. Yang kedua, waktu ya, ini kan masih kita tuh bukan pratea ya. Ini proyek 5 lah. Proyek 5 lah. Pakai bahasa lama. Ya, ini proyek 5. Masih dimaafkan nih 10 menit, tapi kamu baru metode gitu. Metode aja belum masuk gitu. Teori ya, baru dasar teori. Nanti dipersingkat lagi gimana cara manage waktunya supaya 10 menit itu Efektif. aman. Sama untuk kelompok lainnya yang maju setelahnya. Dari saya itu aja. Silakan ditutup aja. Terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak dosen. Terima kasih juga atas perhatian dari rekan-rekan semua. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.